telah berada di Desa Karangkulon, Ukirsari, Imogiri, Yogyakarta. Di sini bisa terbaca Pesarian Agung Giriloyo Raja Cirebon ketiga, Kanjeng Sunan Cirebon, Panembahan Giriloyo. Nah, di atas ini lokasi untuk naik terus ke atas menggunakan tangga menuju ke atas ke Pesarian Giriloyo Raja Cirebon ketiga, mantu dari Raja Amangkurat I. Komplek pemakaman Girilaya ini berada di Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta di Dusun Cengkehan, Desa Ukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mencapai komplek makam ini harus melalui tangga naik yang cukup tinggi sebelum komplek makam. Pada lereng sebelah barat tangga naik terdapat sebuah masjid Girilaya. Masjid tersebut masih menunjukkan ciri-ciri bangunan khas kuno, yaitu antara lain beratap tumpang dan terdapat kolam di depan masjid. Menurut para abdi dalam, dahulu kolam mengitari masjid. Pembangunan masjid ini ditandai dengan sengkalan pada prasasti berbunyi Kareti Rupaning Giri Tunggal. Latar sejarah pada awalnya komplek makam ini didirikan untuk tempat pemakaman Sultan Agung dan keluarganya. Namun kemudian Sultan Agung membatalkannya dengan memilih lokasi pemakaman baru di Bukit Pajimatan, Imogiri. Mengenai alasan pemindahan tempat makam bagi Sultan Agung adalah beberapa hal. Satu, Bukit Giriloyo dianggap terlalu sempit untuk komplek pemakaman Sultan Agung dan keluarganya. Kedua, Pangeran Jumina sebagai paman Sultan Agung yang pertama kali dimakamkan di Bukit Giriloyo, sehingga Sultan Agung merasa kecewa dan mencari lokasi lain. Tiga, pembangunan makam Imogiri oleh Sultan Agung dimaksudkan untuk mewujudkan tanda-tanda kebesaran raja. Penempatan Sultan Agung Cirebon di komplek makam Giriloyo ini disebabkan masalah politik. Tahun 1650 Masehi berperang melawan Banten dan mengalami kekalahan, sehingga Sunan Amangkurat I sebagai penguasa Mataram sangat kecewa. Diduga sebagai hukumnya Sultan Cirebon dimakamkan di Giriloyo 1 Februari 1788 Masehi. Pada saat itu yang bertahta di Keraton Yogyakarta Hadiningrat adalah Sultan Hamengkubuwana I, memerintah tahun 1715 sampai dengan 1792. Komplek makam Giriloyo dibagi menjadi 3, yaitu satu, makam sayap kiri barat. Untuk menuju ke makam sayap kiri harus naik kurang lebih 25 anak tangga, karena lokasi makam ini merupakan daerah yang paling tinggi di antara makam lainnya. Bagian Surakarta ini ada 2, bagian Surakarta ada, dari Yogyakarta ada. Oh, Ini belum datang yang dari Jogja. Kan tiap hari ada 2 yang jaga itu. iya Pak. Ini semua ada 10. Semua abdi dalam di sini Pak ya. Jogja Solo ada 10. Oh. Memiliki enten kali Pak. Kuncinya enten kali. Jogja Solo. Jogja Solo. Mana ada 10 semua. Oh. Ini tiap hari itu ada 2 yang jaga, satu Solo, satu Jogja. Oh, ada. Jenengan Solo. Kan Solo ini. Oh. Sami sekarang mereka nggih. Ya sami kan jembatan sami kan. Kalau kan ada 6 ya kan, dia ada 12 tiap hari. Sama raja sana jalannya itu rusak, minta bantu dibikin. Ada kerabat yang dari Cirebon yang sering kesini nggak? Banyak yang masih ada. Kemarin dia cuma satu ini cuma dari keluarga saja. Ada buku tamu ada kan. Oh.
siapa yang datang kan tahu. Iya. Kemarin itu bikin lawang itu kan rusak. Itu yang Cirebon yang karena tinggalnya di Jalan Mudian. Oh. Batik. Bisa batik apa tuh? Silakan. Nah ini ya makam Mataram, ini Mataram. Oh. Yang Cirebon yang sebelah sana. Oh, ini Mataram sebelah kiri ya. Ini makamnya siapa, Pak? Oh, ini pertanda aja batu yang dari Mekah ya. Ya. Nah, disinilah sebagai pertanda dimakamkannya raja-raja Mataram. Ya. Kalau yang di sini ini keberadaan makam raja-raja dari Mataram. Oh, Sultan Agung aja ya. Oh, Ada di sana. oh raja-raja di sana. Ini hanya makam Sultan Agung aja. Dari batu ini. Nah, setelah itu kan dulu mau minta siap-siap ya kan sholat Jumat itu kan pernah di Mekah sana. Lama-lama mau bikin makam di sana. Nah, tidak boleh ke sana. Iya, Pak. Terus itu kan yang nanti kali juga tuh tahu kalau Sultan Agung itu mau bikin sana nggak boleh itu gimana. Iya, Pak. Akhirnya itu kecewa gitu loh. Nggak usah kecewa Sultan Agung. Saya tak melempar batu nanti gimana jatuhnya kamu minta di sana bikin sama saja. Terus batu di sini. Yang aku terus bikin makam ini. Jadi ini yang bikin arsiteknya itu yang membuat. Belum jadi langsung itu kan terus ini sudah bikin jadi dijalui Bapak Paman yang namanya Panembahan Juminah itu yang makam pertama di sini. Sultan Agung itu kecewa, lalu bikin lagi di sebelah sana di Mogiri sana. Oh. Sultan Agung Sejo meninggal dimakamkan di Pacitan. Dan sudah makam itu di sini ada nisan yang tahun ini makam yang ini langsung di sini. Makam Sultan Agung. Secara batinnya itu di sini. Oh. Dulunya itu ada rumahnya, ada bangsanya itu. Nggak mau diresmikan itu hilang. Tinggal ombak-ombaknya hilang, ombaknya masih. Iya. Tapi rumahnya hilang. Komplek makam ini dikelilingi tembok setinggi 1,5 meter dengan pintu masuk berbentuk gapura paduraksa. Di atas gapura terdapat bentuk lambang Sangga Buana menyangga bumi dunia yang dihiasi dengan tulisan Arab berbunyi La ilaha illallah dan kalimat syahadat. Makam Kanjeng Ratu Pembayun istri Amangkurat I terletak pada tempat yang paling tinggi, kemudian makam Kanjeng Ratu Mas Hadi Ibu Sultan Agung dan makam Kanjeng Panembahan Juminah Paman Sultan Agung serta makam kerabat lainnya. Posisi makam makin ke timur makin rendah keletakannya. Makam Kiai Ageng Giring dan makam Kiai Ageng Sentong. Makam di luar pagar keliling. 3. Makam di luar pagar keliling. Makam yang berada di luar makam sayap kiri adalah
makam Wiraguna, makam Raden Ayu Nerangkusuma, makam Kiai Juru Wiroprabho, makam Tumenggung Hanggobahu, makam para prajurit, dan makam Balenggahan Dalem. Ya, kalau makam-makam yang lainnya ini Pak? Ini cuma kerabat. Oh, kerabat-kerabat. Nah, ini yang pertama kali sini yang mana kan yang pertama kali. Itu adiknya. Adiknya Sultan Agung. Nah, ini pada aku. Oh, Jumina. Sepokati itu adiknya. Oh ini gimana aku? Oh, itu tokoh-tokoh yang dimakamkan di komplek ini antara lain adalah Pangeran Jumina, Kanjeng Ratu Mas Hadi, Ibu Sultan Agung, Ratu Pembayun, istri Amangkurat I. Rongsong ini. Oh, gitu. Pas kanan. Pas kan. Oh, kan. Sama ini kan. Sama. Penembahan Girilaya itu Raja Cirebon ketiga atau keempat Pak? Yang saya tahu sih, yang saya dengar informasinya ketiga Pak. Kalau di sini tadi yang saya baca di informasi keempat. Raja terakhir sebelum pecah gitu. Tiga apa? Terakhir sebelum pecah kan Paseman kan itu. Ini enggak ini keempat. Iya. Tapi di papan informasi tadi yang saya baca keempat ya. Terakhir sebelum pecah. Sama dia itu kan ini ada daun macam di dalam. Kalau ada saudara yang sudah kawin lama punya anak, kita daun macam di dalam bisa. Tapi kalau nggak senang punya anak ya nggak ada masalah. Oh gitu ya. Biasanya kan pengen anak terus sudah lama udah. Oh gitu. Airnya itu juga sekolah air setelah hotel yang ini sudah Sekarang kita sedang menuju ke makam Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim atau Pangeran Putra atau gimana Pak namanya? Paling Giraya itu. Oh, Penembahan Girilaya atau Yang bikin nama Giraya itu beliau. Oh. Iya. Makam sayap kanan dikelilingi pagar terbuat dari bata tanpa perekat tinggi 75 cm dengan ukuran 423 cm kali 395 cm. Adapun tokoh yang dimakamkan di sayap kanan ini adalah Panembahan Girilaya. Di lokasi sinilah Penembahan Girilaya atau Raja Cirebon ketiga dimakamkan. Penembahan Girilaya di Imogiri. Saya dengan
abdi dalam akan berdoa di makam Panembahan Giri Layu. Kemarin ada orang yang begitu tuh dari Iya. kemarin Nah. sini jatuh tuh Ah, bawa ke rumah sakit meninggal. kalau yang di lokasi sini semua yang dimakamkan itu kerabat ya Pak, keluarga ya. Ah, iya. Berarti bukan pemakaman umum di sini ya Pak? Oh umum. Oh kalau yang di bawah ini umum. Oh iya.